Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Bu Ani. Harapan Bu Ani kalian hari ini tetap sehat dengan memenuhi protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, kali ini Ibu akan menayangkan sebuah video tentang peristiwa yang menggambarkan tentang peristiwa sebelum terjadinya atau sebelum dicetuskannya kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu harapan Bu Ani kalian bisa mencermati dengan baik sehingga bisa mengerti dan memahami serta mengambil sebuah hikmah dari video yang akan ditayangkan berikut ini. Situasi dunia di awal sampai dengan pertengahan tahun 1945 bulan Juli merupakan saat akhir dari Perang Dunia Kedua. Perang ini di pihak yang Jepang atau blok poros disebut dengan Perang Asia Timur Raya. Perlu diingat, Perang Dunia Kedua merupakan konflik akbar yang menyeret sepertiga wilayah di dunia dalam peperangan. Perang Dunia Kedua terjadi dikarenakan salah satunya merupakan sebab umum, yaitu gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia. Selain itu, terjadi perlombaan senjata antar negara dan berkembangnya ideologi totaliter serta ultranasionalisme. Perbedaan ideologi antar negara ini juga bisa memicu konflik antar negara tersebut. Di samping itu juga karena kurangnya rasa saling menghargai, menghormati, dan kurangnya menerima perbedaan antar negara, utamanya bagi negara-negara yang ideologinya tidak sama dengan negara tersebut. Diketahui ideologi totaliter seperti Nazisme di Jerman, fasisme di Italia dan Jepang, sedangkan ultranasionalisme dimiliki oleh Jerman, dan Jepang menganggap negara sendiri lebih baik dibanding dengan negara lain. Semua ideologi tersebut memiliki sifat agresif, anti-demokrasi, mengkultuskan pemimpin, dan bersifat sosialis serta revolusioner. Faktor ideologi ini menurut Ibu merupakan faktor yang sangat dominan dalam proses terjadinya Perang Dunia Kedua. Konflik yang disebabkan karena perbedaan ideologi ini harapan kita semua, bahkan rakyat seluruh dunia mengharapkan jangan sampai terjadi perang dunia yang lebih besar atau perang dunia ketiga. Ini jangan sampai terjadi. Maka kuncinya adalah kita harus mengembangkan sikap toleransi, menghargai, menghormati, dan mengakui perbedaan tentang apapun, baik itu ideologi, agama, budaya, suku, adat dari sebuah negara. Ini yang lebih penting, sehingga tujuannya untuk menciptakan perdamaian dunia itu akan lebih mudah dicapai. Kembali ke situasi saat itu, Jepang mengalami banyak sekali kekalahan seperti dikuasainya pangkalan perang di Iwo Jima oleh Amerika Serikat atau Blok Sekutu, yang di dunia dikenal dengan Battle of Iwo Jima yang berlangsung pada tanggal 19 Februari 1945 sampai dengan 26 Maret 1945. Perlu diingat, Jepang merupakan negara terakhir yang menjajah kita selama kurang lebih 3,5 tahun sebelum Indonesia merdeka. Battle of Iwo Jima memberikan dampak signifikan di perang ini, dikarenakan Pulau Iwo Jima merupakan pangkalan militer terbesar Jepang di daerah Samudra Pasifik. Sehingga dengan dikuasainya pulau ini, Amerika atau Sekutu bisa melancarkan serangan ke kepulauan Jepang, sehingga Sekutu lebih mudah dan lebih leluasa dalam melancarkan serangan ke Jepang.
Serangan itu berupa pengeboman secara besar-besaran sekutu ke Jepang dan diakhiri dengan peristiwa yang dramatis, yaitu bom atom. Bom yang memiliki daya hancur yang sangat dahsyat yang dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 yang menewaskan sedikitnya 78.000 orang. Tidak hanya itu saja, pada tanggal 8 Agustus 1945, satu hari sebelum peristiwa bom atom Nagasaki, pihak Uni Soviet atau sekutu menyatakan perang dengan Jepang. Dalam hal ini, invasi ke Manchuria atau Tiongkok membuat Jepang dalam situasi terhimpit, di mana ancaman dari Amerika berasal dari timur dan Uni Soviet berasal dari barat. Rentetan peristiwa besar ini mengakibatkan Jepang merasa terdesak dan mengumumkan niatnya untuk menyerahkan diri, menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Anak-anakku sekalian, pada Perang Dunia Kedua, bahwasanya perang ini terjadi selama kurang lebih 6 tahun, yaitu tahun 1939 sampai dengan 1945. Dan tidak tanggung-tanggung, korbannya adalah kurang lebih 50 juta orang. Kalian bayangkan, 50 juta orang meninggal dengan sia-sia karena keegoisan beberapa negara dengan pertimbangan perbedaan ideologis tanpa mempertimbangkan rasa toleransi yang tinggi. Jika kita itu tidak mengembangkan rasa menghargai, saling mengakui, saling toleransi, maka akan muncul yang namanya konflik-konflik secara besar di sebuah negara yang mungkin juga akan melibatkan negara lain. Nah, anak-anak, kalian sudah melihat, mencermati video tentang peristiwa menjelang terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Harapan Ibu kalian bisa memahami, yang lebih penting adalah mengambil hikmah dari peristiwa itu sehingga kalian bisa menerapkan, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan putarkan sebuah video tentang kelanjutan dari peristiwa menjelang kemerdekaan, yaitu BPUPKI. Sampai ketemu berikutnya dan jaga kesehatan selalu.